Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Syafruddin dengan NPM 22 10 10 30 32. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi tugas individu dari mata kuliah Psikologi, Industri, dan Organisasi pertemuan ke-14 atau pertemuan ke-15 dengan topik analisis fenomena PHK massal di era otomatisasi. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menganalisis fenomena PHK massal yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan besar di dunia maupun nasional, serta melihat alasan di balik keputusan tersebut. Uniknya, PHK ini terjadi bukan hanya saat perusahaan mengalami krisis, melainkan justru saat bisnis sedang tumbuh. Tentunya, hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika perusahaan sedang tumbuh, mengapa perusahaan tersebut justru malah mem-PHK karyawannya? Nah, di slide yang selanjutnya itu adalah saya telah merangkum 7 kasus PHK massal dari berbagai perusahaan besar. Dari yang pertama itu ada Google. Google mem-PHK sekitar 200 karyawan. Dan karyawan yang terdampak itu di bidang tim rekrutmen dan HR struktur. Alasan Google mem-PHK para karyawannya dikarenakan untuk efisiensi dan pengurangan tim HR. Karena perekrutan itu tidak menjadi prioritas dan banyak fungsi HR yang mulai diotomatisasi. Yang selanjutnya itu ada Microsoft. Microsoft itu mem-PHK sekitar 606.000 karyawannya, terutama divisi hardware dan cloud sales. Adapun alasannya yaitu restrukturisasi dan efisiensi operasional, di mana di Microsoft ini sudah mulai membuat pergeseran dan fokus kepada pengembangan AI seperti Microsoft Copilot. Yang ketiga, itu ada perusahaan Meta. Meta mem-PHK karyawannya sekitar 3.600 orang, dan karyawannya di PHK adalah karyawan-karyawan di bidang teknologi, produk, dan HR. Alasan PHK-nya adalah untuk fokus ke proyek AI dan efisiensi biaya. Yang keempat itu adalah ada Dell. Dell mem-PHK kurang lebih 12.000 karyawannya. Karyawan yang di PHK itu dari divisi produksi dan manufaktur. Alasan Dell menurunkan atau mem-PHK 12.000 karyawannya adalah dikarenakan adanya penurunan permintaan pasar PC, dan kebutuhan efisiensi setelah pandemi. Dan yang kelima, itu ada IBM. Dalam hal ini, IBM tidak menyebutkan berapa banyak karyawan yang di PHK, tetapi jumlah karyawan yang di PHK sudah masuk dalam skala besar. Dan karyawan yang di PHK itu rata-rata ada di bidang operasional dan kantor regional. Yang mana alasan perusahaannya itu karena perusahaan ini itu menutup kantornya yang ada di Cina. Yang keenam, itu adalah Duolingo. Duolingo itu mem-PHK sekitar 10% dari total seluruh karyawannya. Yang mana angka ini merupakan angka yang cukup besar bagi Duolingo ini. Dan karyawan yang terdampak di dalam PHK ini itu ada operasional dan pemasaran. Alasan perusahaan atau alasan Duolingo untuk mem-PHK karyawannya itu untuk membuat soal dan konten pembelajaran sehingga tenaga kontrak itu dianggap tidak efisien, yang mana secara singkatnya ini tuh diotomatisasi dengan AI. Yang terakhir itu adalah ada Pos Indonesia yang mem-PHK sekitar 1.000 karyawan.
dan karyawannya di PHK itu rata-rata di karyawan operasional lapangan. Yang mana operasional lapangan di sini itu digantikan sebagai robotik otomatis. Dan itu adalah alasan yang dilakukan oleh tim atau perusahaan Pos Indonesia. Dari seluruh kasus ini, tampak bahwa PHK bukan hanya dilakukan oleh perusahaan yang sedang merugi. Sebaliknya, banyak perusahaan yang justru yang sedang untung dan bertumbuh, tapi mereka tetap memangkas tenaga kerja karena kan hal-hal seperti efisiensi, otomatisasi, reorganisasi internal, pengalihan dana proyek strategis, seperti AI dan cloud, yang tujuannya tidak lain dan bukan adalah untuk memangkas biaya sumber daya manusia. Di sini ada laba dan pertumbuhan, di mana ada beberapa perusahaan yang memiliki laba dan bertumbuh, tapi mereka tetap melakukan PHK massal. Yang pertama, Google, Microsoft, dan Meta itu merupakan perusahaan yang labanya naik, tetapi justru mereka tetap melakukan PHK. Hal ini dilakukan untuk melakukan efisiensi, yang mana mereka merasa bahwa sumber daya manusia itu akan lebih bagus jika dibandingkan dengan AI. Karena hal tersebut, biaya-biaya yang dikeluarkan itu lebih sedikit dan dapat meminimalisir kesalahan dengan cara meminimalisir human error. Di sini juga sama seperti yang dilakukan oleh Dell, IBM, dan Duolingo. Perusahaan tetap bertumbuh, tapi mereka tetap memakai SDM-nya. Karena kan hal ini, mereka menginginkan struktur optimal dalam perusahaan mereka. Dell bertumbuh di sektor enterprise, tapi PHK-nya itu 12.000 karena kan PC-nya, permintaan PC-nya itu menurun. Sedangkan Duolingo itu pendapatannya itu naik 38%. Tapi mereka memphk 10% karyawannya karena karyawan tersebut itu digantikan oleh AI. Sedangkan Pos Indonesia untuk laba sendiri tidak diketahui. Tetapi banyak karyawan-karyawannya yang dipangkas, yang digantikan oleh AI dikarenakan mereka merasa bahwa sistem tenaga kerja robot ini itu lebih bagus dikarenakan mereka tidak perlu istirahat dan tidak perlu biaya-biaya yang lainnya. Ini ada beberapa alasan strategis mengapa perusahaan melakukan pemangkasan atau PHK terhadap para karyawannya. Yang pertama, efisiensi biaya. Biasanya ini itu dilakukan untuk mengurangi beban sumber daya manusia dengan tujuan untuk tetap mendapatkan profit yang maksimal. Jadi perusahaan itu pengen mendapatkan profit yang maksimal. Tetapi mereka ingin menggunakan model yang seminimal mungkin. Jadi mereka pengen modelnya minimal tapi hasilnya maksimal. Nah yang kedua itu ada restrukturisasi organisasi, di mana pemangkasan tim itu yang dianggap tidak relevan, di mana banyak tim-tim yang mereka merasa ini tuh udah nggak relevan sama perusahaan mereka, yang akhirnya mereka pangkas daripada membuang-buang biaya. Yang ketiga itu adalah fokus pada AI dan otomatisasi. Di sini tuh mereka mengganti tenaga kerjanya itu menggunakan AI dan otomatisasi dibanding memilih menggunakan tenaga kerja lokal atau tenaga kerja sumber daya manusia. Yang terakhir itu adalah perubahan strategi global. Hal ini dilakukan karena untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi perusahaan ingin lebih ramping,
cepat, dan efisien. Mereka menganggap bahwa perkembangan teknologi itu bisa menggantikan beberapa fungsi manusia. Nah, tetapi perusahaan yang ramai itu tetap bisa menumbuhkan profit dan terus berekspansi. Itu dengan cara mereka itu tetap memanfaatkan teknologi. Karena mereka merasa bahwa robot-robot ini atau para AI ini itu bisa membantu mereka untuk mendapatkan profit yang lebih banyak dan bisa menumbuhkan perusahaan mereka. Sini ada beberapa teknologi yang bisa menggantikan karyawan. Yang pertama itu adalah chatbot dan customer service AI. Ini tuh bisa menggantikan karyawan customer service secara dasar. Nah, bagaimana cara chatbot atau customer service AI ini bisa meniru? Di sini, chatbot atau customer service AI ini bisa meniru dengan cara mereka itu meniru pola kerja manusia. Misalnya, chatbot belajar dari ribuan percakapan sebelumnya dan lain-lain, dan yang lain-lain. Yang kedua, itu adalah application training system, yaitu untuk menyaring ribuan ribuan lamaran kerja secara otomatis dan menggantikan peran HR. Bagaimana ini bisa bekerja? Ini bisa bekerja dan menggantikan manusia lebih efektif. Dikatakan mereka itu bisa bekerja 24 jam tanpa lelah dan tanpa tidur dan tanpa libur. Yang ketiga itu adalah robot logistik. Di sini, di dalam robot logistik ini, mereka bisa seperti manusia untuk disuruh ngangkat barang dan sebagainya macamnya. Dan unggulannya adalah mereka itu atau si robot ini tuh minim yang namanya kesalahan karena di robot itu nggak ada yang namanya human error sehingga itu bisa meningkatkan akurasi dan kecepatan. Dan yang terakhir itu adalah self service, kios, dan digital pos. Ini tuh bisa menggantikan tugas kasir dan petugas loket. Dan yang terakhir itu adalah generatif AI untuk konten dan coding. Ini menggantikan pekerjaan para content creator dan programmer, yang mana kita tahu bahwa para content creator itu kan banyak di Indonesia dan para programmer pun banyak. Dengan adanya ini, tentunya para AI, tentunya para content creator dan para programmer itu bisa tersingkir. Karena apa? Karena adanya AI ini. Apakah tenaga manusia akan terganti? Teknologi memang menggantikan banyak peran manusia yang berulang dan bisa diprediksi. Namun, pekerjaan ini memerlukan kreativitas, empati, dan mengambil keputusan yang kompleks dan masih sangat membutuhkan manusia. Jadi, teknologi ini tuh bisa menggantikan tapi tidak sepenuhnya karena masih tetap membutuhkan manusia dalam prosesnya. Nah, ada beberapa jenis pekerjaan yang bisa digantikan oleh AI. Yang pertama itu adalah input data, pelayanan standar, call center atau CS, kasir, admin, penyortiran logistik, dan ada juga pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh AI. Yang pertama itu adalah konselor, psikolog, pemimpin, guru, dosen, desainer, profesional kesehatan, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.